Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindianti dengan NIM G1C121069 dari Prodi Psikologi 2021 dan dari kelas R002. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi psikologi Gestalt yang sudah saya pelajari di semester 1 ini. Nah, dari pengertiannya dahulu, psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam teori psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena gejala. Nah, ada dua unsur dalam fenomena, yaitu pertama objek. Nah, objek ini suatu yang dapat dideskripsikan setelah tertangkap oleh panca indera kita. Yang kedua adalah arti. Nah, ketika kita sudah menangkap objek dengan menggunakan panca indera kita. Nah, di situ kita tahu arti objek tersebut. Jadi, arti ini dan objek itu sepaket, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, tokoh-tokoh Gestalt. Yang pertama ada Max Wertheimer, yaitu tokoh tertua dari tiga serangkai tokoh psikologi Gestalt yang dua temannya yaitu Wolfgang dan Kurt Kofa. Yang kedua, penelitian dan eksperimen dilakukan di Universitas Berlin. Yang ketiga, pendiri psikologi Gestalt. Max ini tertua, tokoh tertua, dan pendiri psikologi Gestaltnya. Selanjutnya, hasil eksperimen dengan menggunakan alat stroboskop, yaitu alat yang berbentuk kotak dan terdapat bagian untuk melihat ke dalam kotak tersebut itu berguna untuk menyajikan stimulus visual pada tingkat tertentu. Gestalt juga punya hukum nih, yaitu namanya Investigation of Gestalt Theory. Yang pertama, hukum kedekatan. Yang kedua, ada hukum ketertutupan. Yang ketiga, ada hukum kesamaan. Selanjutnya, Kurt Kofa. Ini sumbangan Kurt Kofa pada psikologi Gestalt adalah penyajian yang sistematis dan pengamalan dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai dari persepsi, belajar, mengingat, hingga psikologi belajar dan psikologi sosial. Nah, teori Kova tentang belajar itu jejak ingatan, perjalanan waktu, dan latihan terus-menerus. Yang ketiga ada Wolfgang Kohler. Yang pertama, hasil kajiannya dalam buku berjudul The Mentality of Apes. Eksperimennya adalah meletakkan seekor simpanse dalam sangkar. Nah, eksperimennya ini adalah menguji kecerdasan pada hewan. Nah, jadi seekor simpansenya ini diletak di satu kandang dan pisang digantung di atas kandang tersebut. Simpanse tersebut mencoba untuk mengambil pisang tersebut tetapi tidak dapat dan kemudian dia berhenti berusaha untuk mengambil pisang tersebut lalu menyusun kotak-kotak yang telah sengaja disediakan oleh Wolf dan simpanse tersebut seperti berpikir bagaimana caranya dia mengambil pisang tersebut, lalu simpanse tersebut menyusun kotak-kotak tersebut, lalu dia memanjatnya hingga bisa mengambil buah pisang tersebut. Selanjutnya, prinsip dasar Gestalt. Yang pertama ada interaksi antar individu dan lingkungan atau perceptual field. Yang kedua ada perorganisasian. Nah, dalam perorganisasian ini terdapat prinsip-prinsipnya lagi. Yang pertama ada principle of proximity, yaitu unsur yang saling berdekatan dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai suatu bentuk tertentu. Yang kedua ada principle of similarity, yaitu mengekspresikan stimulus yang sama sebagai satu kesatuan. Yang ketiga ada principle of objective set, yaitu organisasi berdasarkan mental set yang telah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya ada principle of continuity, yaitu kerja otak manusia melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi meskipun stimulusnya tidak lengkap. Selanjutnya ada principle of closure, yaitu orang cenderung mengisi kekurangan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Selanjutnya principle of figure adalah manusia secara sengaja ataupun tidak memilih serangkaian stimulus. Selanjutnya ada principle of
isomorphism, yaitu hubungan antara manusia dan kesadaran. Selanjutnya ada aplikasi prinsip Gestalt. Nah, tadi sudah ada prinsipnya. Nah, sekarang pengaplikasiannya itu dalam belajar. Belajar ini bisa juga disebut fenomena kognitif. Dalam belajar ini kita dapat pengalaman, pembelajaran yang bermakna, perilaku yang bertujuan, tentu saja kan kita belajar untuk suatu tujuan. Dan selanjutnya ada prinsip ruang hidup, transfer dalam belajar. Nah, yang kedua ada insight. Nah, ketika orang mendapatkan insight itu sama dengan orang yang mampu dalam kesanggupan, pengalaman, taraf kompleksitas, latihan, trial, dan error. Selanjutnya ada memori, yaitu hasil persepsi terhadap objek peninggalan jejak ingatan. Selanjutnya, implikasi Gestalt, yaitu hukum yang pokok, yaitu hukum keterdekatan, yaitu hukum yang hal-hal yang saling berkaitan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Yang kedua ada hukum ketertutupan, yaitu hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk suatu totalitas tersendiri. Selanjutnya ada hukum kesamaan, yaitu hal-hal yang mirip satu sama lain, cenderung dipersepsikan sebagai suatu kelompok. Terus ada hukum kontinuitas, yaitu hukumnya orang-orang akan menyesuaikan pola kontinuitas pada objek-objek yang ada. Saya mendapatkan referensi materi ini dari sini saya memaparkan linknya, bisa di-search, bisa kita pelajari bersama-sama. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.